Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Untuk konten kali ini aktivitas saya merawat tanaman di sekitar kolam ya teman-teman. Merawat tanaman di sekitar kolam ini tidak terlalu sulit ya teman-teman. Cukup kita meluangkan waktu saja ya. Jadi di sini ada tanaman-tanaman yang emang sengaja saya biarkan besar. Ini ada talas ya. Ada tanaman talas, ini besar banget ya teman-teman. Udah lama ini sengaja dibiarkan, nanti daunnya bisa dipakai untuk pakan ikan ya. Pakan ikan di kolam. Lalu ini ada tanaman suweg ya teman-teman. Tanaman suweg ini emang dulu saya tanam dan saya biarkan kirain sudah mati ya, ternyata emang masih tumbuh ya, tumbuh lagi dan sampai sebesar ini. Lalu di samping tanaman suweg ini ada pohon apa nih ya, semacam, kalau di sini namanya sampul mujarab ya teman-teman, tapi ini bisa dibuat untuk sayur juga ya, kayak macam daun singkong ini. Lalu di sini ada pohon jeruk ya, ini ada jeruk lemon. Sama kondisinya juga banyak rumput di bawahnya teman-teman ya. Kita perlu eksekusi, kita perlu rawat ya teman-teman ya. Kita usahainnya ini mudah banget teman-teman ya. Berkebun, memanfaatkan lahan di sekitar kolam dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita ya. Baik ya teman-teman, untuk tahap atau untuk step pertama kita bersih-bersih dulu di sekitaran area tanaman-tanaman yang ada di sekitar kolam ya. Untuk ini adalah tanaman talas, kita bersihin cukup di ini teman-temannya, cukup di ambil rumputnya pakai cangkul atau pakai koret yang lainnya ya. Kita bisa juga dicabutin ya, seperti ini teman-teman ya, santai aja sampai hiburan ya. Kita bersihin semua areanya. Nah, ini tidak usah terlalu bersih juga, tidak apa-apa, yang penting kita bisa bersihkan rumput-rumput yang liarnya di sekitar area tanaman. Nah, selanjutnya kita bersihkan bagian yang sebelah belakangnya juga ya teman-teman. Kita coba bersihkan pakai cangkul aja ya teman-teman ya, cukup dibersihkan seperti ini. Tujuan untuk membersihkan di sekitaran area ini ya teman-teman, ini tujuannya bila mana kita memberikan nutrisi pada tanaman biar bisa terserap lebih maksimal untuk tanaman-tanaman kita. Kalau ada rumput di sekitar tanaman itu akan menyulitkan teman-teman ya, menyulitkan nutrisi karena akan banyak dimakan oleh rumput, sehingga perkembangan tanaman itu tidak terlalu maksimal. Nah, setelah dibersihkan kita kasih pupuk. Ini pupuknya pupuk yang diambil dari kios pupuk saya teman-teman ya. Ini pupuknya itu campuran ya. Di sana ada pupuk yang mengandung unsur nitrogen atau pupuk urea, juga ada yang mengandung unsur fosfat kalium juga ya, yang lebih dikenal dengan nama NPK ya. Jadi kita campurkan dengan campuran seimbang 1:1 aja teman-temannya. Lalu kita tabur-taburkan seperti ini aja di area yang sudah kita bersihkan tadi. Baik, untuk area tanaman talas tadi udah bersih ya teman-teman. Kita lanjut ke area yang lainnya ya. Ini kebetulan area seputaran pohon suweg ya, pohon suweg dan tanaman tadi singkong ya, singkong mujarab namanya. Kita coba bersihkan dengan metode yang sama seperti apa yang kita lakukan untuk tanaman talas ya. Jadi kita bersihkan untuk sekelilingnya seperti ini. Baik ya teman-teman, itu metodenya sama ya. Kita bersihkan sekelilingnya
Lalu kita kasih pupuk-pupuk nutrisi, baik untuk nutrisi daun ataupun untuk nutrisi tangkai dan akarnya. Ini daun ini diperlukan teman-teman, tadi saya udah bilang sebelumnya, ini saya suka memberikan pakan untuk kolam. Jadi kolam saya ini dikasih makannya makanan yang bukan pakan instan ya. Jadi ini daun-daunan aja. Kalau kata istri mah di rumah masak ikan ya, jadi rasa ikan itu berbeda teman-teman ketika kita kasih makanan yang emang dia nutrisi makanan yang dari kayak rumput-rumput seperti ini dengan pakan instan itu beda rasanya katanya, lebih enak yang rumput alami seperti ini. Makanya untuk kolam saya ini dipertahankan supaya makanan untuk ikannya menggunakan pakan-pakan yang emang dari alam ya. Rumput-rumput ini saya bersihkan, nanti rumput yang besarnya bisa dilemparkan langsung ke kolam dan dimakan oleh ikan. Nah ini baik teman-teman, kita masuk ke fase terakhir, yaitu kita membersihkan area pohon jeruk lemon ya. Nah, jeruk lemon sama seperti ini, saya terbiasa menggunakan tangan juga kalau membersihkannya teman-teman. Teman-teman juga boleh pakai sarung tangan ya, atau boleh juga pakai cangkul kecil atau gacok ya, bisa untuk membersihkannya. Nah seperti ini. Aktivitas di kebun ini sangat menyenangkan ya teman-teman. Kita bisa sambil olahraga, keluar keringat, kita juga bisa memelihara tanaman, terus kita juga bisa memberikan pakan ikan ya. Sehingga semuanya bersinergi, tidak ada yang tidak bermanfaat di area lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya teman-teman, biasakan juga teman-teman ya memanfaatkan lahan sekecil apapun di lingkungan teman-teman, supaya lahan kita betul-betul bermanfaat ya teman-teman. Bisa tanaman-tanaman sayuran, bisa juga tanaman cabai atau mentimun atau bawang daun atau bawang prei ya. Itu bisa teman-teman manfaatkan di rumah kita aja, lingkungan rumah kita aja, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu luang kita dengan lebih bermanfaat dan lebih sehat untuk diri kita ya. Baik teman-teman, ini udah selesai ya. Tinggal tahap akhir, yaitu memberikan pupuk sisa tadi ke tanaman lemon. Ini kebetulan jeruk lemonnya udah berbuah ya teman-teman. Kita lemparin seperti ini aja. Ini kebetulan juga ada campuran dolomit teman-teman ya. Ini ada dolomit sisa, saya campurkan juga. Jadi campuran untuk pupuknya adalah urea, NPK, dan juga dolomit. Ya ini teman-teman bisa coba ya untuk tanaman-tanaman di sekitar rumah kita ya. Baik teman-teman, untuk konten kali ini ya, saya sharing seperti ini, mudah dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.